Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya akan membahas saham yang di request untuk periode tanggal 28 Januari sampai 3 Februari ya. Jadi ini sudah ganti minggu, sehari Senin saya akan pindah ke saham request minggu berikutnya ya teman-teman ya. Dan ini ada sekitar 18 saham kalau nggak salah yang di request, yaitu Arna, BP, Teguk, ini pasti akan saya bahas. Kemudian untuk yang ini yang belum, mungkin saya akan bahas yang belum pernah saya bahas ya, yang di bool kuning. Untuk yang tidak di bool kuning artinya saya sudah pernah bahas. Teman-teman bisa search menggunakan keyword analisa saham, ketik kode emiten sahamnya Naik Level. Oke, hari ini kita akan bahas saham Arna atau Arwana Citra Mulia. Ini saya sudah pernah membahas tanggal 14 Februari 2023, tepat tahun yang lalu. Hari tanggal 5 Februari harganya 680. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham Arna ini dari 5 parameter. Yang pertama kita cek kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir. Kemudian dari fundamental kita cek ini perusahaan apa, kinerjanya seperti apa, valuasinya bagaimana, dividennya seperti apa, dan kesehatan finansialnya seperti apa. Dari seasonality kita akan lihat 10 tahun terakhir saham ini biasanya naik atau turun di bulan-bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologi kita cek kesehatan struktur sahamnya, peran investor asing di pergerakan saham ini, kepemilikan retailnya seperti apa, dan perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir seperti apa. Dan pola saham month to date ya. Dan untuk teknikalnya kita akan review pola teknikal tanggal 14 Februari 2023 dan pola teknikal saham kedepannya seperti apa. Oke, kita mulai aja. Untuk IPO ini IPO tahun 2001, jadi sudah cukup lama dengan IPO price-nya 120. Ya, ini pernah stock split 2 kali, tahun 2009 stock split 1:2 dan 2013 stock split 1:4 sehingga harga IPO-nya setelah stock split adalah 15. Harga saat ini 680 itu naiknya cukup lumayan banyak yaitu 4.533% teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir ya, ini berfluktuatif teman-teman ya. Untuk 10 tahun ini malah floating minus, untuk 5 tahun floating profit, ini floating minus, floating profit ya, kemudian floating minus. Ya, untuk year to date sendiri ini sudah naik 2,26% di tahun 2024 ini. Ya, untuk harga tertingginya setahun terakhir pernah di 1055 dan terendahnya di 630. Kalau kita lihat posisinya, ya saat ini memang sedang mendekati harga terendahnya dalam setahun terakhir, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk jangka panjang juga ini rata-rata sedang ada di posisi bawahnya ya, kecuali 1 minggu dan 1 hari ini ya, di range tertinggi dan terendahnya, teman-teman ya. Nah, ini perusahaan apa? Arwana Citra Mulia. Ini dia bidang usahanya adalah bahan bangunan keramik ya, dengan subindustrinya produk dan perlengkapan bangunan. Ini adalah struktur kepemilikan perusahaan dan anak perusahaan. Jadi Arwana Citra Mulia ini dimiliki oleh PT Supra Kreasi Era Dinamika dan Pak Tandian Rustandi ya. Ini ownernya, pengendalinya. Publiknya 48,54 ya, dan ada Pak Edi Suyanto. Untuk anak usahanya dia memiliki 4 ya, Arwana Nuansa Keramik, Sinar Karya Duta Abadi, Arwana Noga Keramik, dan Prima Graha. Di mana yang 3 ini itu adalah memproduksi keramik ya, di industri keramik. Yang satunya ini distribusi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah produk yang dijual oleh Arna, yaitu keramik tadi ya, sudah dibilang keramik. Dia memiliki 3 brand. Yang pertama adalah brand Arna, di mana ini menjual keramik dengan ukuran 60x60. Kemudian Arwarna, ya ini keramik dengan size-nya 40x40, dan Uno ini cukup lebih banyak ya. Dia ada beberapa ukuran 25-25, 25-40, 25-50, 30-60, 40-40 juga ada, 50-50, 30-60, dan 50-50. Ya, ini jenisnya ya digital atau rectified. Oke, ini aja teman-teman ya untuk produknya. Kemudian dia memiliki 5 pabrik hingga saat ini. Ya, ada 5 pabrik. Yang pertama ada di Tangerang, kemudian yang kedua ada di Serang, ya, ketiga ada di Gresik, keempat ada di Ogan Ilir, kemudian yang 5 ada di Mojokerto. Ya, dan kalau kita lihat teman-teman ya, pertumbuhannya atau capex atau perkembangan
perusahaan ini dalam mencapai pertumbuhan itu sangat bagus ya, planningnya ini sudah sampai 2025. Dia akan membuat plan ke-6 ya, dimana kan saat ini hanya punya 5 plan ya, nanti di tahun 2025 ada plan ke-6 dengan capex-nya kisaran 400 miliar rupiah ya. Jadi ini memang perusahaan memiliki rencana atau eksekusi untuk menumbuhkan bisnisnya secara terus-menerus. Dan ini dari mana dia dapat uangnya? Dari ya tadi penjualan keramik ya, hanya dari penjualan keramik aja. Paling banyak dari pihak berelasi teman-teman ya. Ini hampir 70 sampai 80% dari pihak berelasi. Ya, kemungkinan ke distributor tadi ya teman-teman ya. Kemudian kalau ini ya total penjualan kepada PT Catur Sentosa Adri Prana Tbk. Dan ini ternyata perusahaan TBK ya, kalau ini paling banyak teman-teman ya. Pihak berelasi 71%, ini kode emitennya di bursa, kalau nggak salah bentar saya cari dulu, Catur ya, CSAP teman-teman ya. Jadi CSAP ini adalah pembeli terbanyak ya dari Arna ini ya teman-teman ya. Oke, untuk kinerja perusahaannya kita lihat jangka panjang naik terus ya. Laba kotornya naik, laba usahanya naiknya lebih bagus, dan laba bersihnya ini eksponensial ya. Lengkungannya luar biasa kenaikannya. Memang wajar ya, karena dia selalu menambah pabriknya ya, menambah kapasitas produksinya setiap tahun. Jadi nggak heran kalau pertumbuhannya bagus. Dan kalau kita lihat di annualized 2023 ini sayangnya turun ya, performance-nya turun dan labanya juga ikut turun, meskipun ya mirip-mirip labanya mirip di tahun 2021, namun pendapatannya memang turun teman-teman ya. Jadi ini dia lebih rendah daripada 2 tahun yang lalu teman-teman ya. 2 tahun yang lalu 2022 dan 2021 secara performance. Ya, kemudian untuk struktur pendapatannya 10 tahun terakhir kalau kita lihat ini memang garisnya linear ya, searah. Garisnya searah, jadi ini bagus ya, dia stabil, artinya tidak ada aneh-aneh di laporan keuangannya lah, kira-kira seperti itu ya, yang menyebabkan laba kotor, laba bersihnya itu tidak seimbang ya. Jadi ini bagus ya, balance, pergerakannya hampir sama. Kemudian kalau kita lihat sempat drop di tahun 2015, kemudian ini pulih lagi teman-teman ya. Kalau kita lihat laba bersihnya ini cukup tebal ya, ini double digit 19,3% teman-teman ya. Ini cukup tebal teman-teman ya. Jadi dia memiliki daya tawar yang cukup tinggi ya terhadap market, karena profitnya tebal teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi nominalnya, ini pendapatan 9 bulan pertama di 2023 itu minus teman-teman ya. Laba kotornya juga minus, laba usahanya juga minus, laba bersihnya juga minus. Tadi sudah disebutkan ya, memang kinerjanya sedang turun di tahun 2023 ini. Nah, untuk valuasinya kalau kita lihat untuk PBV ini memang sedang di bawah rata-ratanya, meskipun bukan yang paling rendah ya. Paling rendah pernah ada di tahun 2017 ya, ini paling rendah, di mana saat itu PBV-nya di closing di tahun 2017 di 2,48 ya. Kemudian untuk PER-nya, nah untuk PER-nya ini memang yang terendah ya selama 10 tahun terakhir, di mana rata-ratanya dari 24,1 ya. Namun sekarang di setengahnya nih, PER-nya di separuh dari rata-ratanya, jadi cukup jauh gap-nya, dan ini terendah, PER terendah selama 10 tahun terakhir. Untuk earning yield-nya ini juga adalah earning yield terbaik ya selama 10 tahun terakhir teman-teman ya, karena ini selama ini belum pernah nih mencapai earning yield di atas 8% ya. Terakhir ini paling tinggi adalah 2021 8% dan 2022 7,9%. Ini tertinggi teman-teman ya. Pada saat video ini dibuat adalah earning yield tertinggi, meskipun masih di bawah 10%, artinya masih mahal namun sudah mendekati harga wajarnya. Nah, berapa harga wajarnya kalau menggunakan earning yield 10-15% dengan book value-nya 239? Itu ada di PBV 1,78 sampai 2,68. Atau kalau kita konversi ke harga itu ada di 427 sampai 640. Jadi harga saat ini dekat ya teman-teman ya ke harga wajarnya di 640 nih yang terdekat ya. Atau harga saat ini kemahalan 6 sampai 59%.
Nah, karena ini perusahaannya bertumbuh, meskipun tadi pertumbuhannya tidak konsisten ya, dan kebetulan 2023 juga lagi turun, jadi sebenarnya ini beresiko kalau kita menghitung menggunakan future value. Cuman karena tadi kita lihat, dia memiliki plan untuk berkembang, di mana penambahan pabriknya untuk produksinya terus dicanangkan, jadi saya rasa ini masih akan bertumbuh terus perusahaan. Dan saya baca juga untuk prospek industri keramik ini masih bagus menurut perusahaan ya. Sehingga saya mengasumsikan bahwa pertumbuhannya masih akan terus berlanjut arah ke depannya. Ya, jadi ini saya menggunakan future value, namun sekali lagi future value ini CAGR-nya juga tinggi ya, dengan syarat tidak pernah turun, padahal ini tahun 2023 sudah turun ya. Jadi ya ini saya hanya memberikan gambaran aja teman-teman. Misal penurunan ini hanya sementara dan kemudian tahun depan berlanjut naik lagi, maka karena ini memiliki future value 5 tahun lagi itu adalah kalau secara per ya, itu 5.500, ini terlalu tinggi ya teman-teman, dan PBV-nya 1.500. Ya PBV lebih rendah karena apa? Karena dia rutin bagian dividen, nanti akan dibahas di bagian dividen. Ya, kemudian 10 tahun untuk pernya jadi 19.600 ya. Namun kalau kita lihat ya, kenaikan harga sejak IPO yang sudah 4.000% ya, jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga itu masih terjadi. Ya. Namun untuk konservatifnya sih lebih baik menggunakan future value untuk PBV ya, 1.500 sampai 2.995. Belum termasuk dividen ya, ini hanya capital gain-nya saja. Sekali lagi ini syaratnya adalah pertumbuhannya naik terus. Jadi teman-teman harus pantau ya, kalau ternyata dia turun terus ya berarti ini tidak bisa digunakan atau tidak berlaku ya, gunakan yang ini ya. Oke, kemudian untuk dividennya ini rutin bagi dividen teman-teman ya, dan yieldnya tambah lama tambah lumayan karena sebenarnya harganya cenderung turun ya teman-teman ya. 55 ini rutin bagi dividen. Kemudian untuk forecastnya tahun 2024 ini akan bagian 44 atau kisaran 70% biasanya. Ini tadi menyebabkan kenaikan book value-nya tidak setinggi kenaikan earning-nya ya, karena ekuitasnya dibagi menjadi dividen sehingga kenaikan ekuitasnya atau book value-nya tidak setinggi kenaikan earning-nya, yang dimana earning-nya selalu naik karena kapasitas produksinya ditambah terus, kira-kira seperti itu. Ya, akan bagian 44 dengan harga saat ini sebenarnya cukup tinggi ya, 6,5% teman-teman ya. Jadi bisa digunakan sebagai dividen investing ya, apalagi ini memiliki potensi bertumbuh ya meskipun saat ini sedang turun. Namun perusahaan optimis ya, dia juga melakukan buyback saham juga, optimis bahwa ke depan perusahaan tetap akan bertumbuh. Oke, untuk kesehatan finansial seperti apa? Ini bagus ya, quick ratio-nya rata-rata di atas 1,5, current ratio-nya di atas 2, ya, debt to equity ratio jangka panjang ini juga turun, jadi ini bagus ya pengelolaannya. Selain tadi dia mengelola masa depan dengan bagus, pengelolaan dari resiko keuangan ini juga bagus ya, debt to equity ratio-nya rendah sekali. Ya, jadi secara fundamental sebenarnya ini oke ya, fine aja, hanya ada terjadi penurunan di tahun 2023 ini saja. Ya, untuk seasonality kalau kita lihat ya, berpotensi naik di atas 60% ya, ada dua teman-teman di bulan Februari. Sebenarnya ini 64% karena di tahun 2024 ini sudah kehitung ya. Namun kalau ini dikeluarkan sebenarnya ini 70% chance untuk naiknya. Kemudian di bulan April ya, hanya dua itu aja. Di mana tadi rata-rata dividen itu ada di bulan Maret kalau nggak salah ya. Coba saya cek ya, dividen itu biasanya di bulan apa ya, karena itu biasanya berpengaruh terhadap naik turunnya harga ya. Maret teman-teman ya, 5 tahun terakhir di bulan Maret ya, 5 tahun terakhir di bulan Maret. Dan kalau kita lihat memang ya di Februari ini naik ya, 5 tahun terakhir hanya satu kali turun. Ya, di Maretnya turun, Aprilnya malah naik. Jadi ini setelah pembagian dividen biasanya malah naik ya, kecuali 2023 ini teman-teman ya. Mungkin karena performance-nya sudah mulai kelihatan turun ya. Ini baru pertama kali turun nih dia, setelah dari 2018 naik terus berturut-turut, dia turun koreksi. Oke, untuk struktur sahamnya kalau kita lihat ya, per 31 Desember 2023, ini kepemilikan masyarakatnya 46,8%. Ada Pak Tandian Rustandi tadi pengendalinya ya. Kemudian ada masih sama ya, masih sama, di mana ini dia ada penambahan ya, Pak Edwin. Ini yang sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada ya, karena dia komisaris dan direksi. Ya, total sahamnya 7,34 miliar lembar saham. Jadi secara struktur sebenarnya sehat ya, karena memang pengendali masih menguasai besar meskipun terpecah ya, terdiversifikasi ke supra kreasi era dinamika.
Oke, untuk peran investor asing di saham ini sebenarnya partisipasinya cukup oke karena rata-rata di atas 30%. Namun kalau kita lihat korelasinya ini dia cenderung pasif ya. Jadi partisipasinya dia cenderung pasif, artinya dia ngantri atau pasang di over dan bid kira-kira seperti itu. Ya, dia cenderung pasif, tidak aktif ya. Dan kalau kita lihat di Juli ini dia cenderung buang barang terus. Nah, kalau dia sifatnya pasif, artinya ada yang membeli, teman-teman ya. Ada yang membeli. Jadi bukan dia yang bergerak, tapi dia tuh hanya diam, menjagain harga lah kira-kira seperti itu. Ada yang membeli dari dia. Jadi dia jadi berkurang. Nah, siapa yang membeli nanti kita akan cek. Nah, ini untuk kepemilikan retailnya, ya ini salah satunya yang membeli ya teman-teman. Retail membeli. Ya, setahun terakhir bertambah 534 orang dan dari November ke Desember bertambah 68 orang. Ya, jadi salah satu yang membeli dari investor asing secara aktif itu adalah, kenapa saya bilang secara aktif, karena asingnya di pasif ya. Jadi yang satunya pasti aktif. Itu adalah investor retail lokal ya. Membeli secara aktif itu artinya hajar kanan ya, langsung dimakan di over. Ya, kita lihat jumlah lembar sahamnya naik ya, namun average-nya turun. Ya, artinya yang masuk ini lebih kecil daripada rata-rata. Kalau kita lihat value per holdernya cukup besar-besar ya, besar-besar karena memang tadi pengendalinya juga masuk ke investor retail lokal ya. Nah, ini yang bertambah ini 113 juta per orang ya. Untuk sebulan terakhir malah kecil-kecilnya hanya 27,9 juta per orang. Tambah kecil yang masuk. Jadi investor retail yang kecil-kecil sudah mulai pada masuk ke saham Arna ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita cek struktur saham setahun terakhir dari Stockbit, teman-teman ya, kita lihat ya setahun terakhir ini garis bandernya cenderung turun ya, terlihat sedang distribusi. Namun kalau kita lihat dari banner detektornya malah netral top 2-nya dan top 3-nya ini small accumulation. Kita lihat dari broker summary-nya kelihatan malah justru ada yang besar di sini yang mengakumulasi. Ya, namun tadi kalau kita lihat secara umum saya tetap menyimpulkannya ini sedang distribusi, teman-teman ya. Sedang distribusi karena saya melihat dari detailnya ini ya, ya tadi dari 7,3 miliar semuanya scriptless, jadi termasuk pengendali bisa jual barang di sini. Kita lihat siapa yang jual dan siapa yang beli. Yang jual pertama kali yang paling besar adalah reksadana lokal ya, dimana ini mengurangi stoknya setiap bulan. Jadi ada tekanan jual dari reksadana lokal. Ya, siapa yang menampung? Yang menampung yang paling tinggi adalah investor retail lokal. Jadi sebab itu tadi saya bilang ini sedang distribusi ya, karena penampung terbesarnya adalah investor retail lokal dan nanti memang jumlahnya bertambah investor retail lokal meskipun tidak terlalu masif ya secara jumlah investornya. Kemudian siapa yang menampung kedua itu adalah lokal corporate ya, mungkin ini buyback, ada insurance juga menampung, ini nampung juga dana pensiun. Ya, yang buang lagi ini adalah investor asing. Sekali lagi tadi kalau kita analisa dari korelasinya, investor asing ini sifatnya pasif, jadi ini yang aktif membeli, teman-teman. Yang aktif membeli, investor asing dia pasif aja, mungkin pasang di over, dimakan terus sama ini ya, teman-teman ya. Jadi secara overall, secara jangka panjang masih ada distribusi. Dan untuk di bulan Februari ini 1 sampai tanggal 5 kita lihat di sini masih terlihat distribusi juga, teman-teman ya. Ada yang buang barang. Mungkin yang aktif ini reksadana ya, teman-teman ya. Tadi investor asing kan pasif ya. Namun ada lokal tadi yang buang barang. Nah, ini ya. Ini buang barang, mungkin mau ngabisin barangnya juga nggak ngerti ya. Ngabisin barangnya namun dibeli oleh sesama lokal ya. Oke, kemudian ini adalah review untuk analisa teknikal di tanggal 14 Februari 2023. Waktu itu harganya 970 masih, teman-teman ya. 970 saya prediksi dia akan naik ke 1050, turun koreksi kemudian naik ke 1120 ya. Dan review per hari ini ya teman-teman ya, dia turun ke 950, naik ke 1050. 1050, kemudian dia koreksi lagi, namun sayangnya setelah koreksi dia naik lagi namun tidak bisa menembus resisten 1050, dia malah justru cenderung turun nih teman-teman ya. Jadi cenderung downtrend ya. Nah, ke depan kira-kira harga sahamnya akan kemana teman-teman ya?
Kalau kita lihat ini kan sedang downtrend ya, sedang downtrend membentuk lower low, lower high, lower low. Namun di sini sudah tidak membentuk lower low. Ya, dia sudah mulai ranging di sini ya. Di 630 ini dia ranging ya. Dan ini justru malah cenderungnya membentuk pola uptrend karena ini membentuk higher high. Ya, meskipun ya ini masih tipis ya, ini masih di range 715 ya, masih di range garis resistennya. Dan ini nggak tahu, ini juga sudah membentuk pola higher low ya. Cuman belum selesai ya. Apakah dia akan naik atau enggak? Nah, prediksi saya sih memang kecenderungan ini tetap akan naik jangka panjang tentunya karena apa? Ini adalah perusahaan yang memiliki future value. Ya, tapi naiknya apakah saat ini atau enggak ya, nggak tahu karena ini saya rasa ini masih ranging aja di sini. Ya, masih ada pola ranging dan masih ada distribusi ya. Jadi ya mungkin harganya mungkin masih berkisaran di sini, mungkin mentok-mentok sampai 785 di sini teman-teman ya. Mungkin bisa naik ya. Nah, mungkin kalau meneruskan polanya kan sebenarnya cuma seperti ini ya teman-teman ya. Ya, mungkin dia nggak akan naik dulu teman-teman ya. Mungkin di sini nanti mungkin pembagian dividen cukup memiliki pengaruh ya yang signifikan. Mungkin akan seperti ini arah harga sahamnya ke depan ya, namun dalam jangka panjang nanti sudah disebutkan ini memiliki future value dengan syarat tahun 2024 ada pertumbuhan. Kalau 2024 menunjukkan tidak ada pertumbuhan lagi, justru malah turun ya, harganya pasti akan jebol ke bawah ya, karena ini perusahaan yang growth ya, growth company ya. Ketika growth itu dipatahkan, ini kan mirip kayak Sido ya. Sido itu kan perusahaannya growth. Begitu satu kali dia turun, harganya ikut turun. Karena ya pasti analisanya sudah berubah semua ya, karena dia mengestimasi masa depan dengan pertumbuhan, pertumbuhannya kepatah 1 tahun, ya itu semua pasti akan berubah analisanya ya, sehingga pasti akan turun ya. Oke, mungkin itu aja. Kita akan masuk ke kesimpulannya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya turun. Valuasi mahal ya teman-teman ya, menggunakan earning yield, namun ini memiliki future value dengan syarat tadi teman-teman ya, harus dipantau pertumbuhannya. Rutin bagi dividen, forecastnya 6,5% cukup tinggi ya, karena ini memang harga mendekati harga terendah tahun terakhir. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60% ada di bulan Februari dan April. Bandarmologi sedang distribusi jangka panjang 1-5 juga sedang distribusi, dan technical ini saya tulis sedang ranging di 630 sampai 715 ya. Semoga bisa break ke atas sehingga membentuk pola uptrend. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Arna ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham Arna. Ya, jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion, pelengkap analisanya teman-teman sendiri. Ya, untuk memantapkan atau untuk malah berpikir ulang gitu ya, untuk membeli atau menjual saham Arna. Oke, sampai di sini dulu aja video analisa saham Arna. Buat teman-teman yang mau request, ada di Google Form di link deskripsi ya teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.